untuk menarik diri. Kita saksikan pemirsa, kesempatan dimiliki oleh Timor Leste. 1-1. Hati-hati, bukan tidak mungkin Timor Leste ini bisa mencuri gol, dan ini dibuktikan masih onside meskipun sudah tipis, dan Olgar Xavier kali ini dengan penempatan posisi yang salah. Tetapi apa rundingan pemain ini dan juga dengan tim medis, pemain ini perlu jelaskan, dan pemain-pemain ini kena ada otak. Rutin biasa kan, tapi saya cuba melakukan exercise juga. Ini sangat jelas bisa getarkan Asia Tenggara. Hasil pertandingan kedua SEA Games 2025 tadi malam. Di luar dugaan, Malaysia U22 dikalahkan Timor Leste U22 dengan skor 4-0. Pernyataan jujur dan menyedihkan Safi Salih dan Ketua Federasi Bola Malaysia, Datuk Hamidin, usai laga yang digelar di Stadion Raja Manggala, Thailand tersebut, melalui gol-gol yang diciptakan oleh Muzino di menit 14 dan 89 dan Gali Freitas menit ke-55 dan 70. Sampai bikin supporter Malaysia demo besar-besaran, benarkah? Alhamdulillah, ini baru kabar mantap surantap. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix dapatkan hadiah spesial dari Federasi Sepak Bola Jerman. Tentu ini jadi sejarah terbesar sepak bola Indonesia. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Mantap, ini baru Jos Gandos. Marcelino Ferdinand akhirnya selamat dari kehancuran karirnya di turnamen dagelan. Klub Slovakia AS Trencin umumkan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Fans Timnas Indonesia dijamin auto bahagia. Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Diikuti langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, pertandingan kedua cabang sepak bola SEA Games 2025 antara Timor Leste U22 dan Malaysia U22 menjadi laga yang tak akan pernah dilupakan oleh pecinta sepak bola Malaysia. Di luar dugaan, tim yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu favorit juara, Malaysia U22, mengalami kekalahan telak dengan skor 4-0 di hadapan Timor Leste yang tidak banyak diunggulkan. Kemenangan luar biasa Timor Leste ini dipastikan oleh gol-gol yang diciptakan oleh Muzino menit 14 dan 89 serta Gali Freitas menit 55 dan 70. Ini jelas jadi kekalahan kedua Malaysia usai di laga sebelumnya dikalahkan Laos dengan skor 2-0. Di balik kekalahan ini, perasaan kecewa dan amarah tak hanya datang dari para pemain di lapangan, namun juga dari para penggemar sepak bola Malaysia yang merasa sangat kecewa dengan penurunan performa tim yang sangat signifikan. Bahkan lebih dari itu, perasaan frustrasi ini tercermin dalam pernyataan yang sangat emosional dari mantan striker tim nasional Malaysia, Safi Salih, serta Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin. Safi Salih yang pernah menjadi bagian penting dalam tim nasional Malaysia dan turut membawa Harimau Malaya meraih beberapa keberhasilan di pentas internasional, tidak bisa menahan kekecewaannya setelah pertandingan tersebut. Mantan penyerang berusia 41 tahun ini yang dikenal dengan ketajamannya di depan gawang tampak sangat terpukul melihat kondisi sepak bola Malaysia yang semakin memburuk. Dalam wawancara setelah pertandingan, Safi menyampaikan, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah titik terendah dalam perjalanan sepak bola Malaysia. Tim yang kami harapkan bisa bersaing dengan negara-negara besar di Asia Tenggara malah takluk dengan skor telak melawan Timor Leste yang pada kertasnya jauh lebih lemah. Saya bisa merasakan betapa sakitnya kekalahan iri bagi para pemain, namun yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa kita sudah sangat jauh tertinggal dalam perkembangan sepak bola dunia."
Selama bertahun-tahun, Safe Salih dikenal sebagai sosok yang mengutamakan integritas dan kedisiplinan dalam bermain. Namun, saat ini ia tidak bisa menutupi rasa kecewa terhadap kualitas permainan yang ditampilkan oleh timnas Malaysia. Kekalahan ini bukan hanya soal taktik atau teknik, ini soal mentalitas. Sepak bola Malaysia sedang dalam kondisi yang sangat kritis dan tanpa perubahan besar, saya khawatir kita akan terus terpuruk. Sebagai mantan pemain yang telah berjuang di berbagai turnamen besar, Safe menambahkan, kami harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pembinaan usia muda, pelatihan, serta pembenahan di level manajerial dan federasi. Apa yang terjadi pada tim ini bukan hanya kesalahan pemain, tetapi kesalahan sistem yang ada. Saya sudah lama khawatir dengan situasi ini, dan hari ini kekhawatiran saya terbukti. Meskipun pertandingan berlangsung ketat sejak awal, Timor Leste mampu mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 70%, sementara Malaysia hanya mencatatkan 30% penguasaan bola. Timor Leste yang tampil dengan permainan sabar dan memanfaatkan umpan pendek 1-2 sentuhan berhasil mengatasi serangan balik cepat Malaysia yang seakan tak pernah membuahkan hasil. Sebaliknya, Malaysia justru terlihat kebingungan dalam mempertahankan strategi permainan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, yang selama ini sering menjadi pembela tim nasional di tengah berbagai kritik, juga mengungkapkan perasaan terkejut dan kecewa setelah hasil mengecewakan ini. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Hamidin tidak bisa menghindari kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Kami sangat kecewa dengan hasil ini. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi sepak bola Malaysia. Saya sendiri merasa sangat sedih melihat apa yang terjadi pada pertandingan ini. Namun, sebagai federasi, kami bertanggung jawab penuh atas segala kegagalan yang terjadi. Kami akan melakukan evaluasi dan menganalisis penyebab kekalahan ini. Kami tidak akan lari dari kenyataan, dan saya akui bahwa saat ini kami punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ujar Datuk Hamidin dengan nada penuh penyesalan. Hamidin menekankan bahwa FAM harus lebih serius dalam melakukan perbaikan sistem yang ada, terutama setelah masalah besar yang melibatkan kasus 7 pemain naturalisasi yang terlibat dalam kontroversi pemain palsu yang mencoreng wajah sepak bola Malaysia. Kasus pemain naturalisasi palsu adalah masalah besar. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam proses seleksi dan regulasi yang kami terapkan. Ini merusak citra sepak bola Malaysia di mata dunia dan kami akan bekerja keras untuk memperbaikinya, tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa situasi ini semakin diperburuk dengan ancaman pemecatan oleh FIFA terkait dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh federasi. Kami tidak bisa terus-menerus mengabaikan masalah ini. Kami harus melakukan perbaikan dengan segera atau kita akan terancam lebih jauh lagi, ujar Hamidin dengan nada tegas. Kekalahan telak Malaysia dari Timor Leste meskipun merupakan bagian dari dunia olahraga yang penuh dengan kejutan, tetap meninggalkan kesan mendalam karena banyak faktor yang memperburuk situasi sepak bola Malaysia. Tim Malaysia yang semula dianggap sebagai tim dengan potensi besar di kawasan Asia Tenggara, kini tampak seperti tim yang terjebak dalam siklus kegagalan tanpa solusi yang jelas. Salah satu faktor utama yang semakin memperburuk keadaan adalah krisis yang melanda struktur pengelolaan sepak bola di tingkat federasi. Kasus dugaan manipulasi dalam proses naturalisasi pemain yang memunculkan kontroversi besar terkait 7 pemain yang diduga menggunakan dokumen palsu memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap kredibilitas FAM.
Bahkan, Federasi Sepak Bola Malaysia kini terancam dibekukan oleh FIFA yang mengancam masa depan sepak bola negara ini di kancah internasional. Lebih dari sekadar masalah teknis di lapangan, banyak yang percaya bahwa sepak bola Malaysia kini sedang menghadapi krisis mentalitas. Pemain-pemain muda yang seharusnya menjadi penerus dan tulang punggung timnas di masa depan malah terjebak dalam ketidakpastian dan kebingungan, tak mampu menunjukkan permainan yang solid dan konsisten. Kekalahan di SEA Games kali ini hanya mencerminkan betapa buruknya persiapan mereka. Selain itu, masalah lain yang dihadapi Malaysia adalah manajemen pemain yang kerap berganti, permasalahan di level pelatihan dan pembinaan usia muda yang kurang efektif, serta ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan. Sepak bola Malaysia kini membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan, tetapi sebuah revolusi dalam cara berfikir dan bekerja. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Hampir seluruh pemain tim nasional Indonesia U22 telah berkumpul di Chiang Mai untuk terjun di ajang SEA Games 2025. Ivar Jenner dan Mauro Zilstra sempat terlambat karena masih mengikuti agenda di klub masing-masing. Namun kini mereka sudah siap untuk membela Garuda. Namun kabar kurang menyenangkan datang dari Marcelino Ferdinand yang dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Klub tempat Marcelino berkarir yaitu AC Trentin secara tegas menyatakan tidak dapat melepas sang pemain. Cedera menjadi alasan utama klub meminta Marcelino fokus pada proses pemulihan. Kehilangan Marcelino tentu menjadi catatan khusus mengingat peran vitalnya saat meraih medali emas pada SEA Games edisi sebelumnya di Kamboja. Pelatih Indra Safri telah melakukan langkah cepat untuk menutup kekosongan. Tim pelatih memanggil nama Rifki Raifarandi dari klub Super League Persik Kediri untuk bergabung. Rifki Raifarandi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan memberi kontribusi maksimal untuk membantu tim mempertahankan medali emas SEA Games bagi Indonesia. Indra Safri bukanlah nama yang asing dalam sepak bola Indonesia. Selain pernah menjadi pemain sepak bola profesional, ia sendiri sudah menjadi pelatih dan menangani timnas sejak tahun 2011. Pria asal Sumatera Barat ini memimpin berbagai kelompok tim nasional Indonesia, mulai dari U16, U19 hingga U23. Bahkan beliau sempat menduduki posisi direktur teknik PSSI. Kiprahnya sebagai juru racik tak pernah sepi prestasi, mengantarkan Garuda Muda naik podium di berbagai kompetisi. Lantas, apa saja catatan terbaik yang pernah ia torehkan? Prestasi pertama Indra Safri datang pada tahun 2013. Bukan tanpa alasan, ia berhasil membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Vietnam yang menjadi salah satu rival terberat di turnamen tersebut. Tak cuma saat menangani timnas U19, Indra Safri juga mengangkat trofi bersama timnas U22. Pada tahun 2019, Indra Safri kembali tampil di partai final Piala AFF. Bertanding di negeri Seribu Pagoda, Indonesia berhasil menaklukkan Thailand dengan skor 2-1. Meskipun Garuda Muda sempat tertinggal, namun Sani Rizky Fauzi dan Osvaldo Hai menjadi mimpi buruk bagi Thailand. Aksi kedua Garuda Muda ini memastikan kemenangan untuk Merah Putih. Tak cukup sampai di situ, Indra lagi-lagi mencatatkan sejarah saat memimpin timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Di bawah racikannya, Garuda Muda tampil perkasa sepanjang turnamen, bahkan tak terkalahkan sejak babak grup. Puncaknya terjadi di partai final saat Indonesia menang telak 5-2 atas Thailand. Alhasil, Indonesia resmi menyabet medali emas SEA Games 2023. Hasil ini menjadi momen bersejarah karena kemenangan tersebut mengakhiri puasa emas SEA Games Indonesia selama 32 tahun. Yang jadi pertanyaan besar, mampukah Indra Safri mengulang kesuksesan dan menambah deretan prestasinya? Semuanya akan terjawab di ajang SEA Games mendatang. Nama Kevin Dix resmi tercantum di dalam daftar 11 pemain terbaik Eropa edisi November 2025 versi FotMob. Bek tim nasional Indonesia itu masuk ke dalam formasi 4-4-2 dan dipercaya untuk mengisi posisi bek tengah. Sebuah pengakuan prestisius di tengah ketatnya persaingan liga-liga papan atas Eropa. Namanya kini sejajar dengan para bintang dunia dalam daftar elit tersebut.
Pencapaian ini sekaligus menegaskan performa konsisten Dix di level tertinggi sepak bola Eropa. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Selama bulan November 2025, Kevin Dix tampil dalam 4 laga Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. 2 gol berhasil ia suguhkan dari sektor belakang. 3 kemenangan dan 1 hasil imbang turut menjadi bukti kontribusi nyatanya. Konsistensi ini melengkapi total 12 penampilan di musim ini dan mengukuhkan perannya sebagai pilar pertahanan dari tim. Kehadirannya di jantung pertahanan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi lini belakang Gladbach. Performa solid itu pun terus menguatkan posisinya sebagai bek andalan. Dalam daftar tim terbaik tersebut, Dix dipasangkan dengan Fikayo Tomori di jantung pertahanan. Keduanya sama-sama meraih nilai 8,0 dari FOTMOB. Di posisi bek kanan ditempati oleh Emil Holm dan di sisi kiri diisi oleh Aaron Martin. Sedangkan pada lini tengah, nama Lamine Yamal menjadi pemain dengan rating tertinggi. Sementara di depan terpadu duet Kylian Mbappe dan juga Papa Amadou Diallo. Komposisi ini menegaskan ketatnya persaingan di level elit Eropa sekaligus menunjukkan bahwa nama Dix mampu berdiri sejajar dengan para penyerang dan juga gelandang kelas dunia. Sebelum bersinar di Jerman, Kevin Dix terlebih dahulu mengukir prestasi gemilang bersama FC Copenhagen. 5 trofi berhasil ia persembahkan untuk klub Denmark tersebut sebagai bukti konsistensi dan juga kematangannya di level Eropa. Termasuk gelar Liga dan juga Piala Denmark pada musim 2022-2023 dan juga di musim 2024-2025 yang menjadi puncak perjalanannya di Skandinavia. Kini bersama Borussia Mönchengladbach dan pengakuan prestisius dari FOTMOB, Kevin Dix menegaskan bahwa dirinya adalah sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia dan juga di panggung sepak bola Eropa. Sebuah perjalanan panjang yang kini berbuah pada kebanggaan. Kabar kurang menggembirakan datang dari skuad timnas Indonesia U22 yang sedang bersiap menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Gelandang andalan Garuda Muda Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dapat memperkuat tim pada ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pelatih timnas U22 Indra Safiri. Ia menyebut bahwa klub Marcelino di Slovakia, AS Tresin, tidak memberikan izin melepas sang pemain karena kondisinya yang belum pulih dari cedera. Marcelino sebenarnya sangat ingin dan bersemangat membela Garuda Muda di SEA Games 2025. Akan tetapi, cedera membuatnya melupakan mimpi berlaga di Thailand tahun ini. Kabar buruk datang bagi tim nasional sepak bola Under-22 Indonesia. Gelandang andalan mereka yaitu Marcelino Ferdinand telah resmi dinyatakan tidak bisa tampil dalam gelaran SEA Games 2025 yang digelar di Bangkok, Thailand. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional Indonesia Under-22 yaitu Indra Syafri yang menyatakan bahwa Marceng mengalami cedera hamstring. Ia membeberkan pihak tim Garuda Muda sudah berkomunikasi dengan klub asal Marcelino yaitu AS Trencin yang tidak melepaskan sang pemain karena mengalami cedera. Dengan konfirmasi tersebut, cedera gelandang 21 tahun ini berarti didapatkan saat di Slovakia, tempatnya berkarir saat ini. Meskipun demikian, penampilan terakhir Marceng di Liga Slovakia adalah pada tanggal 3 November yang lalu, di mana ia bermain selama 18 menit dalam kekalahan 4-0 timnya atas FC Spartak Trnava. Dengan absennya Marcelino ini, ia menjadi satu-satunya yang dicoret dari tim ketika semua pemain sudah berada di Chiang Mai, Thailand untuk pusat pelatihan. Ivar Jenner yang seharusnya menyusul berbarengan dengan Marcelino sudah bergabung dengan skuad pada Rabu tanggal 3 Desember kemarin.
Kehilangan Marcelino tentu menjadi kehilangan besar bagi tim asuhan Indra Syafri. Pasalnya mantan pemain Oxford United itu memiliki rekor apik bersama tim kelompok umur tim nasional Garuda. Total ia telah bermain sebanyak 34 laga dengan catatan 13 gol sejak pertama dipanggil ke tim nasional Under-19 pada 2022 yang lalu. Bersama tim nasional Under-23 dan juga Under-22, ia mengalami masa paling produktif dengan mencatatkan 22 laga dan juga 8 gol. Sebagai penggantinya, Indra Syafir memutuskan untuk memanggil gelandang asal Persik Kediri, yaitu Rifki Raiferandi sebagai pemain ke-23 dalam roster skuad. Tim nasional Indonesia Under-22 sendiri masuk ke dalam grup C SEA Games bersama Filipina dan juga Myanmar. Filipina akan menjadi lawan pertama pada tanggal 8 Desember, lalu laga kedua menghadapi Myanmar pada tanggal 12 Desember. Untuk lolos dari fase grup, Indonesia wajib menjadi juara grup atau menjadi runner-up terbaik untuk melaju ke babak semifinal SEA Games cabang olahraga sepak bola. Keseriusan PSIS Semarang untuk keluar dari ancaman degradasi semakin terlihat. Mahesa Jenar kembali mendatangkan 2 pemain anyar meski bursa transfer Pegadaian Championship musim ini belum resmi dibuka. 2 pemain tersebut adalah Fahmi Al-Ayubi dan juga Gustur Cahyo, yaitu 2 sosok senior yang memiliki pengalaman panjang di kasta tertinggi sepak bola nasional. Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa manajemen PSIS tidak ingin berlarut-larut di dalam tekanan dan mulai menyusun kekuatan secara lebih serius semenjak dini. Fahmi pernah memperkuat sejumlah klub Liga 1, mulai dari Persela Lamongan, Bali United, Persik Kediri hingga Dewa United. Sementara Gustur Cahyo bukanlah sosok asing bagi publik Semarang karena pernah membela PSIS pada era Liga 1 musim 2018. Keduanya diharapkan mampu untuk memberikan warna baru bagi skuad asuhan Jafri Sastra di tengah situasi kritis yang dihadapi tim saat ini. Pengalaman panjang di level teratas diharapkan menjadi modal penting untuk membantu PSIS bangkit dan keluar dari tekanan zona degradasi. Pihak manajemen PSIS berharap kehadiran 2 pemain senior ini mampu menjadi pemantik kebangkitan dari tim. Meski kiprah terakhir keduanya belum terbilang ideal, kami terakhir memperkuat Gresik United dan Gustur sempat membela PSMS Medan. PSIS tetap menaruh keyakinan pada pengalaman mereka. 2 pemain ini juga menjadi rekrutan ketiga setelah sebelumnya PSIS mengumumkan kedatangan dari Tegar Infantri. Langkah ini menegaskan bahwa PSIS tidak ingin berdiam diri dan terus berupaya menambah kekuatan mereka demi menghadapi sisa musim dengan lebih optimis. Meski baru saja meraih kemenangan pertama, yaitu atas Persiba Balikpapan dengan skor 1-0, PSIS masih harus tertahan di papan bawah klasemen. Mahesa Jenar kini berada di posisi ke-10 grup timur dengan koleksi 5 poin dari 12 laga. Zalnando memulai lembaran baru di dalam karir sepak bolanya bersama Persita Tangerang untuk mengarungi BRI Super League musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu direkrut setelah kontraknya berakhir di Persib Bandung pada akhir musim lalu. Selama 5 tahun bersama Maung Bandung, ia mencatatkan 65 penampilan dengan 2 gol dan 5 assist. Kini seragam ungu menjadi simbol perjalanan baru di dalam kiprah profesionalnya. Sebuah tantangan baru yang diharapkan mampu untuk membangkitkan kembali performa terbaiknya di lapangan. Di musim perdananya bersama tim baru, Zalnando telah tampil di dalam 6 pertandingan. Pada 2 laga terakhir kala menghadapi Maluku United dan juga Dewa United, ia selalu dipercaya untuk turun semenjak menit awal. Kepercayaan itu menjadi sinyal bahwa adaptasinya berjalan positif di lingkungan yang baru. Perannya di sektor kiri perlahan menyatu dengan pola permainan pendekar Cisadane. Kehadirannya tak lagi sekedar pelapis, namun mulai menjelma menjadi opsi penting di dalam skema permainan tim. Dalam sebuah podcast di kanal Sport 77 Official, Zalnando mengungkapkan sosok idolnya semenjak kecil, yaitu Park Ji-sung, sang legenda tim nasional Korea Selatan. Pemain Asia yang pernah menaklukkan Eropa bersama PSV Eindhoven serta mencapai puncak kejayaan di Manchester United. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan terutama musuhmu.